Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Tentu kabar kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya mengajak setiap Bapak Ibu semua yang menonton, menyaksikan lewat YouTube, dimanapun Bapak Ibu boleh berada, kita mau siapkan hati kita mau belajar menghormati Tuhan. Kita juga percaya Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir di hati kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Kami kembali mengucap syukur kehadirat Engkau Tuhan Allah yang kuasa. Kami percaya Tuhan semuanya ini adalah seizin daripada Engkau. Kami mau belajar bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik adanya. Dan hari ini kami mau belajar memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama nyatakan hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mau menyatakan bahwa Engkau baik adanya Tuhan. Ada kekuatan baru. Nyatakanlah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan
kami muliakan selamanya. Yaralabaya sianarala mata kayaralamo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Rapata kaya ralabaya syana ralamaya ralamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rapata kaya ralamaya syana ralamo. Ya ralabata kaya ralamaya syana ralamaya ralamo. Sebab Engkau menguatkan hati dan hidup kami Tuhan. Di masa-masa sekarang Engkau yang menjadi pedoman dalam hidup kami dan kekuatan kami. Janganlah takut sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Raja kita. Dan kami mau mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dimanapun kita boleh berada, kita tetap bersuka cita senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan di tempat ini kita semuanya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah pelindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah pelindung. Nyatakan di badai topan dunia. Tuhanlah pelindunganku. Oh, kendati goncang semesta. Tuhanlah pelindung. Mari nyatakan bersama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia. Ya di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, ya di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Kami bersuka cita selalu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah pelindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah pelindung. Nyatakan dengan iman percaya. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah pelindung. Bersama
perlindungan. Bersama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap pujian kita, penyembahan kita boleh menyenangkan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan, Kau menenggelamkan kami dalam aliran sungai-Mu. Jiwa kami yang haus akan Engkau puaskan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau sampaikan dan dengarkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara yang percaya kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dimanapun mereka mendengarkan suara hamba-Mu ini.
Tuhan berkati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Allah yang jadi kebenaran dan kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pengurapan yang daripada-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Allah dimanapun mereka mendengarkan. Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah mereka, menjamah hati, pikiran mereka, bahkan mengubahkan hidup mereka ketika firman ini disampaikan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat buat kami semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Jangan Takut, Tuhan Ada Bersamamu. Terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dan sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya rindu Bapak Saudara semua yang ada di rumah dimanapun Saudara mendengarkan khotbah ini, Saudara juga boleh membuka Alkitab Saudara, baik yang ada di handphone Saudara atau Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Allah. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat situasi yang dialami oleh murid-murid pada saat itu, maka ada baiknya saya menceritakan dulu kepada Bapak Ibu Saudara latar belakang dari cerita ini, latar belakang dari kisah ini dengan harapan begini. Setelah Saudara memahami, mengetahui latar belakang ceritanya, maka Saudara bisa pahami ketakutan apa yang sebenarnya sedang dialami oleh murid-murid itu. Pemikiran apa yang ada dalam benak murid-murid itu ketika mereka sedang berada di tengah-tengah Danau Galilea. Baik, saya akan memberitahu kepada Saudara latar belakang dari cerita ini. Nah, Saudara, dari banyak murid Yesus, ada 12 orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk diajar, dilatih, dan kemudian mereka dikirim sebagai rasulnya. 12 orang murid inilah yang secara langsung mereka mengalami bagaimana Yesus melakukan mujizatnya, mereka melihat, mereka juga terlibat di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan, 12 orang inilah yang menjadi saksi langsung bagaimana Yesus menyatakan kebesarannya, kekuatannya, kedahsyatannya, otoritasnya atas alam, otoritasnya atas sakit penyakit, otoritasnya atas kematian, dan otoritasnya atas segala sesuatu. 12 orang rasul ini, saudaraku. Sementara di sisi yang lain, saudara, para pemuka agama Yahudi sudah bersifat sangat antagonis sekali terhadap Yesus dan murid-muridnya. Bahkan para pemimpin agama Yahudi dari kalangan ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga orang Saduki, mereka dengan terang-terangan berkata bahwa Yesus melakukan pekerjaannya itu dengan bantuan setan, dengan kuasa setan. Dan karena reaksi negatif dari para pemuka agama Yahudi ini, akhirnya banyak orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka akhirnya merasa sulit untuk menerapkan pengajaran itu karena para pemuka agama Yahudi berespon negatif. Tapi ternyata tidak sedikit di antara mereka juga yang akhirnya penasaran dan tetap mengikuti Yesus dimanapun dia berada. Lalu yang ketiga, secara politis. Dan ini secara politis ini juga tidak kalah menentang juga terhadap Yesus. Saudara, pada beberapa waktu sebelumnya, Raja Herodes Antipas itu telah membunuh
Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis terang-terangan menentang pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias yang merupakan istri dari saudaranya. Saudara bayangkan saudara, seorang Yohanes Pembaptis yang pada zaman itu dianggap sebagai cikal bakalnya Mesias bisa dibunuh oleh Herodes, maka apalagi dengan Yesus dan murid-muridnya. Pasti akan mudah untuk dibunuh oleh Herodes. Karena situasi inilah saudara, maka Yesus dan murid-muridnya akhirnya menyingkir dari kota dan mereka pergi ke tempat yang sepi. Mereka pergi ke sebuah gunung yang terletak di pinggir pantai di daerah pantai timur dari Danau Galilea. Di sanalah Yesus dan murid-muridnya mereka bersembunyi, mereka ingin rest, mereka ingin istirahat di sana. Mereka ingin bersekutu, Yesus dan murid-muridnya, mereka ingin jauh dari kalangan orang banyak yang mengikuti mereka. Dan saudara perlu tahu, pada waktu itu murid-murid juga baru selesai menjalankan tugas misi mereka. Murid-murid baru selesai menjalankan tugas pelayanan mereka dan mereka begitu capek, mereka begitu lelah. Jadi pada waktu Yesus mengajak mereka untuk pergi menyingkir ke gunung untuk pergi beristirahat di sana, itu merupakan momentum yang ditunggu-tunggu oleh para murid. Itu merupakan kesempatan yang paling dinantikan oleh mereka. Dan ternyata saudara, cerita ini kalau boleh dikatakan tragis, bisa jadi tragis juga. Sebab rencana untuk istirahat ternyata tidak terrealisasi. Kenapa saudara? Karena ternyata banyak orang dari berbagai kota ketika mereka tahu Yesus menyingkir ke gunung, mereka berbondong-bondong datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan sudah tahu jumlahnya enggak sedikit saudara. Jumlahnya itu ada ribuan. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus melayani mereka. Lalu Yesus memberi mereka makan yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki saudara. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang kecil. Itu 5.000 orang belum termasuk perempuan. Belum termasuk anak-anak. Saya bisa bayangkan. Dalam keadaan yang tertekan. Dalam keadaan capek. Mereka berusaha untuk menyingkir dengan tujuan mereka bisa beristirahat. Ternyata momen untuk istirahat itu tidak terrealisasi. Karena banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus dan para murid. Sehingga mereka tidak bisa beristirahat. Malah mereka melayani orang banyak itu. Dan saudara, di saat mereka capek karena melayani saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi. Kalau saya boleh simpulkan situasi yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya pada saat itu, mungkin kalimat yang paling tepat begini saudara. Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu benar-benar sedang berada dalam situasi yang capek, lelah, tertekan. Baik secara psikis maupun secara psikologis, secara fisik dan psikologis. Kenapa? Karena tadi sudah saya uraikan sebelumnya. Para pemuka agama Yahudi bersifat antagonis. Mereka menentang Yesus. Kemudian secara politis, Raja Herodes Antipas, raja wilayah Galilea, baru saja membunuh Yohanes. Dan itu tidak menutup kemungkinan Yesus dan murid-muridnya juga pasti akan dibunuh. Makanya Yesus menghindar. Mereka benar-benar secara psikologis, mereka tertekan. Tapi momen untuk menghindar, momen untuk istirahat itu, mereka malah gunakan untuk melayani orang banyak. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, saat murid-murid melayani orang banyak itulah, Yesus memerintahkan mereka untuk segera berangkat mendahului dia ke seberang Danau Galilea. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terjemahan yang lebih baik dari kata kerja memerintahkan adalah mendesak.
atau memaksa. Ini bahasa asli juga menggunakan kata yang sama. Jadi sebenarnya ketika ayat itu berkata sesudah itu Yesus segera memerintahkan mereka, maka kalimat yang lebih tepat adalah sesudah itu Yesus segera memaksa mereka, mendesak mereka. Mereka tidak punya pilihan, murid-murid nggak punya pilihan untuk tinggal lama-lama dikit bersama dengan orang banyak, enggak. Tapi Alkitab berkata Yesus memaksa mereka untuk segera berangkat. Ayo cepat berangkat, naik perahu, dahului aku ke seberang, segera mungkin. Pertanyaannya, kenapa Yesus melakukan itu? Murid-murid mungkin tidak tahu. Tapi dalam kitab Yohanes pasal 6, Injil Yohanes 6 ayat yang ke-15, di situ dikatakan demikian, karena Yesus tahu bahwa mereka atau orang banyak itu hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Itu sebabnya kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya segera berangkat. Mereka dipaksa karena Yesus tidak ingin murid-muridnya terpengaruh dengan keinginan orang banyak itu untuk membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja atas Israel. Saudara, murid-murid taat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mereka naik ke perahu, kemudian mereka berangkat. Tetapi perjalanan mereka tidak mulus. Alkitab berkata, di tengah perjalanan mereka ketakutan sekali. Apa yang membuat mereka takut? Dan bagaimana akhirnya ketakutan itu bisa sirna dalam kehidupan mereka? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Saya mencatat bahwa paling tidak ada 2 ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya ketakutan yang ditakutkan oleh mereka sirna. Ketakutan yang pertama tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Alkitab berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saat Yesus memaksa murid-muridnya untuk segera berangkat, saudara, murid-muridnya taat. Enggak ada yang protes, enggak ada yang nanya, guru kok cepet-cepet amat sih? Kenapa harus mendesak kayak gitu? Kan masih banyak orang nih. Apakah enggak orang-orang pada pulang dulu nih baru kita berangkat? Saudara, murid-murid sama sekali enggak protes, mereka enggak nanya. Mereka belajar taat untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, saudara. Dan seperti yang saya katakan tadi, di awal pelayaran mereka, semuanya berjalan seperti biasa. Semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetapi saudaraku, ketika mereka sudah mendayung sekitar 2-3 mil jauhnya atau 4,8 kilometer menurut Yohanes pasal 6 ayat 19. Tiba-tiba Alkitab berkata, angin sakal. Angin sakal itu adalah headwind, angin yang datang dari arah depan yang berlawanan dengan arah kapal. Angin sakal menimbulkan gelombang yang membuat perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak. Ungkapan dalam teks asli tentang diombang-ambingkan oleh gelombang yang lebih tepat dalam teks aslinya adalah tersiksa oleh ombak. Jadi saudaraku, di tengah Danau Galilea itu sekitar 5 km dari pantai, Alkitab berkata murid-murid Yesus tersiksa oleh ombak. Ini bukan ombak yang biasa, saudara. Karena dalam teks aslinya dikatakan tersiksa oleh ombak. Ini adalah ombak yang besar. Mereka bingung mengatasi ombak ini, saudara. Dan saudara perlu tahu, angin kencang yang mendadak ini memang menjadi ciri khas di Danau Galilea. Beberapa ahli yang mengatakan, penafsir Alkitab mengatakan bahwa danau Galilea ini adalah danau air tawar yang paling rendah di dunia, nomor 2 setelah Laut Mati. Dan pinggiran dari danau air tawar ini mengikis tebing yang ada sehingga membuat sebuah lubang yang mirip corong, mengikis jurang yang ada, membuat seperti corong yang sangat dalam.
Dan ini bisa berfungsi sebagai tempat di mana angin ditarik ke bawah dan dilemparkan ke arah sungai, ke arah danau. Sehingga angin yang ada dari gunung, dari atas gunung yang dilemparkan ke danau itu menimbulkan gelombang yang dahsyat dan tiba-tiba. Itulah yang menyebabkan badai. Dan kondisi yang dialami oleh para murid itu ya seperti ini, saudaraku. Mereka tiba-tiba dihantam oleh ombak yang menyiksa mereka. Jadi saudara, jika keadaan yang tersiksa oleh ombak ini bagi para murid itu merupakan sebuah momen keputusasaan. Saya katakan, kenapa momen keputusasaan? Karena begini saudara, pada waktu mereka sedang terombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat itu, di dalam perahu mereka nggak ada Yesus. Beda di dalam cerita Matius pasal 8. Di situ mereka mengalami badai, angin kencang, tetapi dalam perahu mereka ada Yesus yang sedang tidur. Dan akhirnya Yesus bangun lalu menghardik gelombang, angin dan alam sehingga semuanya berhenti dengan tenang. Tapi dalam konteks ini ketika murid-murid dihantam oleh ombak yang datang dengan tiba-tiba dan menyiksa mereka, mereka benar-benar berada dalam suatu situasi di mana mereka tidak punya pengharapan lagi karena Yesus tidak ada di dalam perahu mereka. Sebenarnya seberapa parahkah situasi yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada saat itu? Kalau saudara membaca dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Markus, di sana saudara akan temukan bahwa dua kitab ini menceritakan cerita yang paralel dengan kisah ini. Dan mereka menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada kira-kira jam 3 malam. Sebenarnya lebih tepat jam 3 dini hari. Jam 3 malam peristiwa itu terjadi di mana murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan itu berarti mereka telah berada sekitar 8-9 jam mendayung dari pantai sampai ke tengah danau itu. Padahal kalau waktu normal tanpa ada gelombang yang besar seperti itu jaraknya cuma 3 jam saudara. Jadi bisa dibayangkan selama 5 jam lebih, 8-9 jam, ada kelebihan 5-6 jam. Mereka mendayung sekuat tenaga. Saudara, memang murid-murid Yesus pada waktu itu sebagian besar adalah nelayan yang profesional. Memang mereka tahu tentang situasi danau itu. Memang mereka sudah terbiasa dengan perahu, memang mereka sudah terbiasa dengan ombak, dengan cuaca, dengan suasana alam yang tiba-tiba berubah. Mereka memang sudah terbiasa, itu makanan mereka sehari-hari. Karena mereka adalah seorang nelayan, tapi jangan lupa, pada saat itu situasinya berbeda. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, di awal khotbah ini sudah saya mengatakan bahwa pada waktu itu murid-murid sedang berada dalam keadaan yang benar-benar capek, lelah, tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka ingin beristirahat di gunung, tapi pada waktu mereka berada di sana ternyata orang banyak berbondong-bondong yang jumlahnya ribuan datang untuk dilayani. Bukannya istirahat, malah mereka harus melayani orang banyak yang jumlahnya ribuan. Dan setelah selesai melayani, mereka tidak istirahat. Tapi Yesus berkata, cepat berangkat, segera berangkat. Saya bisa bayangkan, ketika mereka mendayung sejam, 2 jam, 3 jam, gak nyampe-nyampe, sampai 8 jam. Saya menggambarkan, mereka sudah berada dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Mereka telah kehabisan tenaga. Mereka benar-benar sudah kehabisan tenaga. Itulah sebenarnya kondisi yang dihadapi oleh mereka. Bukan karena mereka tidak bisa mengatasi badai yang datang pada waktu itu. Tetapi karena mereka sudah kehabisan tenaga. Dan badai yang datang itu begitu besar, menyiksa mereka. Maka bisa jadi perahu itu tenggelam dan mereka akhirnya ikut tenggelam karena tidak punya tenaga untuk berenang. Coba kita ambil posisi seperti mereka.
Seandainya saudara dan saya berada di posisi mereka pada waktu itu. Kita berada di perahu itu. Kita mendayung sedemikian kuat dengan sisa-sisa tenaga dalam kelelahan kita setelah sepanjang hari kita melayani. Kita terus mendayung melawan ombak dan angin kencang. Basah, dingin di jam 3 dini hari. Tenaga kita makin habis sementara perahu tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Saya yakin Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, yang muncul dalam hati kita pasti adalah sebuah pertanyaan. Kenapa sih Yesus nyuruh kita berangkat cepat-cepat? Nih, hasilnya kayak gini nih. Kenapa kita harus ngalamin ini? Coba seandainya kita nggak berangkat. Coba seandainya tadi kita ngomong sama Yesus. Saya percaya kita pasti akan teriak dalam posisi itu. Dalam situasi itu kita pasti akan berontak dan berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, itulah ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua saya catat adalah di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan ayat ke-26. Matius pasal 14 ayat 25 dan ayat yang ke-26 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasihan dalam Tuhan, berada di Danau Galilea yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar dan angin yang kencang, itu sudah cukup menakutkan para murid, apalagi ditambah dengan tenaga mereka yang sudah mulai habis pada waktu itu. Sekarang datang sesuatu yang aneh di pemandangan mereka. Sesuatu seperti makhluk hidup yang berjalan mendekati perahu mereka. Dan itu dampaknya seperti bukan manusia. Karena manusia nggak mungkin berjalan di atas air. Tetapi makhluk yang mendatangi mereka ini adalah sesosok makhluk yang berjalan di atas air. Dan ini benar-benar bukan manusia. Ini pasti sesuatu yang supranatural. Dan yang dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai fantasma. Fantasma itu adalah hantu. Ini pasti penampakan, kata mereka. Dan saudara perlu tahu, pada zaman itu orang-orang Yahudi, terutama juga murid-murid Yesus, mereka percaya bahwa Danau Galilea itu dianggap sebagai danau yang dipenuhi dengan kuasa roh jahat. Orang-orang yang sering melintasi danau itu beranggapan bahwa malam adalah saat di mana roh-roh jahat mengacau balaukan danau itu. Dan jam 3 dini hari dianggap sebagai jam di mana roh-roh jahat menampakkan diri mereka. Dan itu dipercaya oleh murid-murid Yesus. Jadi ketika ayat ini berkata pada jam 3 malam Yesus berjalan mendekati mereka. Berdasarkan pemahaman mereka yang mereka terima dari nenek moyang mereka dan orang-orang di sekitar yang berkata danau itu dipenuhi dengan hantu, dipenuhi dengan kuasa roh-roh jahat, dan kuasa itu pada jam 3 dini hari biasanya menampakkan diri. Maka tidak heran ketika Yesus berjalan mendekati perahu mereka, mereka berteriak berkata, itu hantu, fantasma. Saudara, bayangin saudara, udah capek, udah tertekan secara psikologis, udah mendayung sekitar 8-9 jam, udah habis tenaga. Tiba-tiba mereka kedatangan sesosok yang mereka katakan sebagai hantu. Keadaan ini memang dialami oleh murid-murid Bapak Ibu. Saya ulangi, keadaan ini memang hanya dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Tetapi secara umum kita juga pasti akan menghadapi skenario yang serupa dalam hidup ini.
Seringkali kita mengalami bahwa segala sesuatu sudah berjalan seperti biasa. Seringkali kita mengalami bahwa apa yang kita kerjakan sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Pada waktu itu terjadi, kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Tuhan, bukankah aku udah melakukan kehendak-Mu? Bukankah Engkau yang suruh? Tuhan, kenapa Engkau tidak melakukan hal ini dari kehidupanku? Kenapa justru Engkau izinkan yang terjadi dalam hidupku? Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus memaksa mereka untuk berangkat segera, mereka taat melakukan. Awal perjalanan mereka berjalan seperti biasa, mulus seperti tidak ada sesuatu. Tapi di tengah perjalanan itu tiba-tiba angin muncul dan gelombang menyiksa mereka. Yesus tentu tahu badai akan datang, karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi Yesus tidak pernah berjanji kita tidak akan mengalami badai dalam hidup kita. Sebaliknya, Yesus berjanji Dia ada bersama dengan kita di tengah badai. Dia berjanji tidak pernah meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya untuk berjalan dalam kesulitan mereka seorang diri. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana akhirnya ketakutan murid-murid itu sirna atau dilenyapkan? Matius pasal 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, waktu murid-murid berteriak ketakutan karena mereka melihat hantu, Yesus dengan segera menenangkan hati mereka dengan melakukan dua hal. Yang pertama, Yesus meluruskan kekeliruan mereka dengan cara memperkenalkan dirinya kepada mereka. Karena sebelumnya mereka berkata itu hantu. Makanya pada waktu Yesus menenangkan mereka, hal pertama yang Yesus lakukan adalah dia luruskan pandangan mereka. Dia luruskan kekeliruan mereka bahwa dia bukan hantu. Yesus berkata kepada mereka, aku ini aku. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 27, Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Saudaraku, dalam bahasa Inggris digunakan kalimat seperti ini. Saya ambil dari terjemahan New American Standard Bible. Take courage, it is I, do not be afraid. Beranilah, tetap teguh, teguhkan hatimu. Ini aku, it's I, do not be afraid. Saudara perhatikan, dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Inggris digunakan tiga suku kata untuk Yesus menyatakan dirinya. Yesus berkata, it is I. Tapi dalam bahasa Yunani digunakan dua suku kata untuk Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia berkata, ego eimi. Ego eimi itu artinya aku ada. Ego eimi itu artinya aku hadir. Jadi Yesus tidak berkata, it is I. Yesus tidak memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, ini aku. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan, ego eimi, aku ada, aku hadir. Sudah tahu, kata ego eimi dalam bahasa Yunani itu mengandung makna yang sangat kuat. Ketika Yesus berkata ego eimi, itu berarti Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ketika Yesus berkata ego eimi, itu adalah sebuah pernyataan langsung tentang ketuhanannya, tentang kealahannya, dan sekaligus sebagai penegasan bahwa dia adalah Allah yang mengatasi alam semesta dan Allah yang mampu untuk menaklukkan
kuasa roh jahat di danau itu yang ditakutkan oleh para murid. Ego eimi. Aku ada. Ego eimi. Aku hadir. Aku Allah. Penguasa alam semesta. Ego eimi. Aku punya otoritas. Aku hadir. Aku punya otoritas atas danau ini. Atas segala roh jahat yang kalian takutkan. Ego eimi. Bukan hanya sekedar sebuah penyataan diri bahwa aku hadir. Bukan. Tapi sebuah penegasan dari Yesus. Bahwa dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dia adalah pemegang otoritas atas semua. Dan setelah dia mengatakan ego eimi. Aku hadir. Aku Tuhan hadir. Yang kedua, dia membesarkan hati para murid untuk melenyapkan ketakutan mereka dengan berkata, tenanglah. Aku hadir. Ego eimi. Aku Tuhan hadir di tengah kalian. Tenanglah. Jadi kalau murid-murid pada waktu itu tidak tenang, maka itu adalah kesalahan mereka dan kebodohan mereka. Setelah Yesus berkata kepada mereka, ego eimi, aku ada, aku Tuhan hadir. Maka Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Do not afraid. Jangan takut. Kenapa? Mereka tidak perlu takut. Karena pertama, Yesus tidak akan menyakiti mereka seperti hantu yang mereka takutkan. Yang kedua, kenapa mereka tidak perlu takut? Karena Yesus berada dekat dengan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, seringkali kita bersikap seperti murid-murid Yesus. Kita takut, kita cemas, kita khawatir, kita bimbang, kita menangis, kita berteriak, kita menjerit. Kita mempersalahkan situasi, kita mempersalahkan keadaan, bahkan kita mempersalahkan Tuhan. Mata rohani kita tertutup dengan situasi dan keadaan yang kita alami. Kita tidak bisa melihat Tuhan dan kuasanya. Itulah yang dialami oleh para murid. Dan juga pasti dialami oleh kebanyakan kita sebagai orang Kristen. Kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Padahal sebenarnya tidak. Dia sangat dekat dengan kita. Bahkan dia ada dalam hidup kita. Dan dia berkata, ego eimi, aku ada, aku hadir, aku Tuhan pencipta alam semesta. Aku ada, aku hadir. Tenanglah. Take courage. Teguhkan hatimu. Do not afraid. Jangan takut. Dalam segala keadaan. Bukan hanya saat-saat sukar dan bermasalah. Seharusnya mata rohani kita, mata hati kita, mata rohani kita harus terus tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya Bapak Ibu. Jangan sampai situasi hari-hari ini karena corona akhirnya membuat mata rohani kita menjadi kabur dan fokus kita tentang Tuhan menjadi hilang. Karena kita tenggelam dengan berbagai macam ketakutan yang kita dengar, yang kita baca di WhatsApp. Berbagai pesan broadcast yang akhirnya menakutkan kita. Jangan Bapak Ibu. Saya mau katakan pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, ego eimi, aku hadir, aku ada, aku dekat dengan engkau. Do not afraid, jangan takut. Saya paham, saya mengerti bahwa situasi yang kita hadapi hari-hari ini karena corona memang tidak mudah. Selain karena banyak korban yang berjatuhan, juga dampak yang ditinggalkan ketika virus ini berlalu nanti pasti akan sangat berat. Hari-hari ini kita sudah merasakan Bapak Ibu, bagaimana ekonomi kita terpukul,
ekonomi banyak anak Tuhan terpukul, income banyak anak Tuhan yang sudah mulai berkurang, banyak orang yang sudah mulai mengalami PHK, dirumahkan dan sebagainya. Saudara, saya percaya ini bukan merupakan situasi yang mudah bagi kita. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah merasa sendirian menjalani hidup ini. Karena Tuhan berkata, Egoemi, aku hadir, aku ada, aku Tuhan pencipta alam semesta, aku hadir. Dia selalu berkata kepadamu bahwa dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu berkata kepadamu, Egoemi, aku ada, aku Tuhan hadir. Take courage, teguhkan hatimu. Do not afraid, jangan takut. Egoemi, aku hadir. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Biar mereka tidak dikuasai oleh roh ketakutan dan menjadi orang-orang yang paranoid. Sehingga sekalipun mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka benar-benar percaya bahwa Engkau Allah hadir dalam hidup mereka. Engkau hadir, Engkau ada, Engkau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dalam hidup mereka. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Aku berdoa, biar semua yang mendengarkan firman ini Tuhan, dikuatkan imannya. Biar semua yang mendengarkan firman ini dipulihkan kehidupannya, oleh karena mereka percaya Yesus ada dalam hidup mereka. Yesus hadir dalam hidup mereka. Yesus yang bekerja dalam hidup mereka. Dan di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena berbagai macam penyakit yang menggerogoti tubuhmu, karena imanmu dalam Yesus, aku berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Sebab Yesus berkata, Egoemi, aku ada, aku hadir, aku Tuhan yang Maha Kuasa, aku hadir dalam hidupmu, aku dekat dengan engkau. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan, terima berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.